Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rafa Tahirah dengan NIM belakang 073. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam ekonomi politik, yaitu amnesti pajak, khususnya program pengungkapan sukarela, PPS, yang diperkenalkan pada tahun 2021. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar tentang amnesti pajak ini, tapi apa sih sebenarnya yang membuatnya penting? Apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat? Dan bagaimana kebijakan ini bisa memengaruhi perekonomian negara? Apa sih amnesti pajak itu? Jadi, amnesti pajak itu semacam program dari pemerintah yang memberikan kesempatan buat wajib pajak untuk bersih-bersih kewajiban pajaknya. Tanpa takut kena denda atau sanksi, bahkan bisa juga sebagian dari pokok pajaknya dihapus. Nah, gimana caranya? Cukup dengan melapor atau bayar kewajiban pajak yang belum dilaporin sebelumnya. Tujuan utama dari amnesti pajak itu ada dua. Pertama, meningkatkan penerimaan negara. Dengan menerima pajak yang sebelumnya tersembunyi, negara bisa mendapatkan dana lebih buat pembangunan. Kedua, memperluas basis pajak. Program ini mendorong orang untuk lebih terbuka soal harta dan penghasilan mereka, yang akhirnya bikin lebih banyak orang ikut serta dalam kewajiban pajak. Menurut penelitian oleh Ramadan Purboyo, 2020, dalam jurnal Asian Journal of Public Affairs, meskipun amnesti pajak bisa meningkatkan penerimaan negara, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru lebih menguntungkan bagi mereka yang sudah punya banyak aset, bukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi, meskipun amnesti pajak bisa jadi solusi cepat buat negara, kita harus juga mikirin keadilan dalam penerapannya. Gimana menurut kamu? Apakah amnesti pajak harus lebih adil? Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan program pengungkapan sukarela atau sering disebut teks amnesti jilid kedua. Pernah dengar tentang program pengungkapan sukarela, PPS, atau yang sering disebut teks amnesti jilid kedua? Berbeda dengan teks amnesti pertama tahun 2016, PPS ini lebih spesifik. 1. Menyasar wajib pajak yang sudah ikut teks amnesti 2016, tapi masih ada aset tersembunyi. 2. Memberikan tarif pajak lebih rendah daripada tarif normal. Pemerintah memberi kesempatan pada perusahaan dan individu untuk melaporkan aset yang sebelumnya belum dilaporkan dengan tarif antara 6-11. Beberapa perusahaan besar memanfaatkan peluang ini sehingga penerimaan negara dari pajak meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, dalam 116 hari pelaksanaan PPS, total harta bersih yang diungkap mencapai 70,4 triliun rupiah. Namun, apakah program ini adil bagi semua wajib pajak? Sebuah studi oleh Wijayanto et al. 2022 menemukan bahwa ada ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh, karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari program PPS, sementara yang sebelumnya tidak patuh justru mendapatkan pengampunan. Penelitian lain oleh Mulyati et al. 2024 menunjukkan bahwa teks amnesti 2016 lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dibandingkan PPS 2021 yang kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih minimal. Jadi, meskipun amnesti pajak bisa jadi solusi cepat buat negara, kita harus juga mikirin keadilan dalam penerapannya. Kalau dibilang program pengungkapan sukarela ini sukses, ya, memang ada hasil nyata. Bayangin aja, ada tambahan penerimaan negara lebih dari 61 triliun rupiah. Ini jelas bantu banget buat pembiayaan pembangunan negara kita. Selain itu, program ini juga kasih kepastian hukum buat banyak perusahaan yang sebelumnya mungkin nahan-nahan laporan aset mereka karena takut. Sekarang bisa bersih-bersih tanpa rasa was-was. Tapi, di sisi lain, program ini juga nggak luput dari kritik. Kenapa? Karena dianggap kayak ngasih diskon pajak buat korporasi besar. Bayangin, buat mereka yang punya modal gede, hukum pajak jadi kaya. Bisa dinego. Jadi makin kuat kesan bahwa, di dunia pajak, siapa yang kuat, dia yang bisa atur permainan. Pernahkah kamu merasa bahwa sistem pajak kita tidak adil? Hari ini, kita akan membahas tentang amnesti pajak dan bagaimana kebijakan ini bisa memengaruhi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah serius. Menurut data terbaru,
kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok kecil, terutama perusahaan besar. Sementara itu, masyarakat biasa tetap berjuang memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebuah studi oleh Khan dan Nuryanah 2023 menunjukkan bahwa program amnesti pajak di Indonesia tidak efektif dalam mengurangi perilaku agresif pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar mungkin melihat amnesti pajak sebagai peluang untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Selain itu, kebijakan seperti family office yang diperkenalkan bersamaan dengan amnesti pajak dianggap lebih menguntungkan kelompok super kaya. Hal ini memicu kritik karena dinilai lebih menguntungkan kelompok super kaya dan berpotensi menggerus penerimaan negara serta menurunkan kepatuhan pajak masyarakat luas. Jadi, meskipun amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperparah ketimpangan ekonomi. Heran gak sih? Kenapa kebijakan seperti teks amnesti justru banyak menguntungkan mereka yang sudah kaya? Padahal, tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan ini? Kalau kita lihat dari sudut pandang teori ekonomi politik Marxian, jawabannya bisa jadi cukup mengejutkan. Menurut teori Marxian, negara itu tidak pernah netral. Dalam pandangan Marx, negara adalah alat yang digunakan oleh kelas kapitalis untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Dan kalau kita lihat kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak, bisa dibilang kebijakan ini bukan hanya soal meningkatkan penerimaan negara, tapi juga memperkuat dominasi perusahaan besar dan kelompok elit ekonomi. Bagaimana bisa begitu? Ini dia penjelasannya. Negara, dalam hal ini, memberi kebijakan yang menguntungkan kelas kapitalis dengan memberikan keringanan pajak dan kesempatan melaporkan aset tanpa harus dikenakan sanksi yang berat. Menarik, kan? Namun, efek jangka panjangnya bisa jadi memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam tentang dampak dari kebijakan teks amnesti. Pada tahun 2016, Indonesia menerapkan program pengampunan pajak pertama. Kebijakan ini berhasil mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Hasilnya, negara berhasil mengumpulkan lebih dari 137 triliun rupiah. Luar biasa, bukan? Namun, ketika kebijakan ini diterapkan lagi pada tahun 2021, yang disebut Program Pengungkapan Sukarela, PPS, tarif yang lebih rendah diberikan untuk wajib pajak yang sudah ikut teks amnesti sebelumnya. Masalahnya, program ini seringkali lebih menguntungkan bagi perusahaan besar. Mereka bisa membayar pajak lebih rendah daripada yang seharusnya. Ini menciptakan peluang bagi mereka untuk menghindari kewajiban pajak mereka di masa depan. Padahal, ini justru memperburuk ketimpangan yang sudah ada, karena masyarakat biasa tidak bisa menikmati kemudahan yang sama. Program ini jelas memberi keuntungan kepada kelompok kaya, tetapi bagaimana dengan rakyat kecil? Mereka harus tetap memenuhi kewajiban pajaknya tanpa ada keringanan apapun. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kebijakan ini dilihat dari sudut pandang penelitian terbaru. Menurut studi yang dilakukan oleh Khan dan Nuryanah 2023, meskipun kebijakan teks amnesti meningkatkan penerimaan pajak, dampaknya terhadap perilaku penghindaran pajak dari perusahaan besar tidak cukup signifikan. Bahkan, ada indikasi bahwa perusahaan besar menggunakan kebijakan ini sebagai celah untuk menghindari pajak. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dalam mendorong keadilan fiskal dan malah memperkuat ketidaksetaraan ekonomi yang sudah ada. Lihat sendiri, meskipun penerimaan pajak meningkat, ketimpangan ekonomi justru semakin melebar. Jadi, apakah kebijakan ini benar-benar adil? Dari apa yang kita bahas tadi, jelas bahwa kebijakan teks amnesti bisa saja menguntungkan negara dalam jangka pendek, tetapi juga memperparah ketimpangan dalam jangka panjang. Dalam kerangka ekonomi politik Marxian,
Kebijakan seperti ini memperlihatkan bagaimana negara seringkali lebih berpihak pada kepentingan kapitalis daripada kepentingan rakyat banyak. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih penting, alternatif yang perlu dipikirkan untuk memperbaiki sistem pajak kita. Untuk perbaiki sistem pajak, kita butuh pajak progresif yang lebih adil, reformasi administrasi pajak yang transparan, dan redistribusi yang adil ke sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ini akan mengurangi ketimpangan dan memastikan keadilan bagi semua. Jadi, sebagai kesimpulan, amnesti pajak seperti PPS memang bisa memberikan tambahan kas negara dalam jangka pendek. Tetapi, kita juga harus sadar bahwa kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan politik yang sudah terjadi. Melalui lensa ekonomi politik Marsian, kita melihat bagaimana negara seringkali lebih berpihak pada kepentingan kelas kapitalis. Tetapi, apakah ini yang kita inginkan? Karena itu, penting bagi kita untuk mendorong reformasi pajak yang adil dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kewajiban mereka. Semua wajib pajak, besar atau kecil, harus diperlakukan sama. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua.